Oke ya Bunda, kembali lagi di acara Tanya-Tanya Aja. Kalau di episode kemarin sudah ada Dokter Tiara, kali di sebelah gue sudah ada Dokter Gita Wasel, spesialis andrologi dari Bocah Indonesia. Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah ini pertanyaan yang paling basic ya dari episode Tanya-Tanya Aja. Kenapa lu awalnya memilih menjadi dokter andrologi dok? Jadi androlog tuh kan nggak banyak ya di Indonesia tuh kayaknya nggak nyampe 100 deh. Jadi biar jadi barang langka Barang kali ya. langka. Terus sama ilmunya emang menarik sih. ilmunya menarik. Terus, Dan akhirnya lu tertarik untuk masuk ke dunia andrologi karena itu hanya Yes. karena memang masih sedikit jumlahnya masih gitu sedikit, ilmunya masih bisa banget dieksplor. Terus pasiennya juga harusnya sih sehat-sehat sih. Sehat-sehat. Jadi nggak ada yang gawat darurat. Nggak ada yang gitu, gawat darurat. kasus-kasusnya. Istilahnya masih bisa ditangani lah ya. Nah kalau ngomongin tentang penanganan pasien nih, dari sejauh ini lu berarti udah berapa lama menjadi androlog dan menangani pasien? 3 tahun loh. Oh wow. Tiga Selama 3 tahun ini ada nggak sih kasus-kasus infertility pada cowok ya? Itu yang menurut lu tuh kayaknya kasusnya tuh berat atau kasusnya cukup lumayan menyita waktu, perhatian dan konsentrasi Anda gitu? Yang pasti sih kasus-kasus azoospermia ya, yang kita nggak ketemu spermanya di dalam air mani. Terus pabriknya juga ukurannya agak di bawah standar. Jadi kan artinya memang kurang nih produksinya, kurang optimal dia. Kurang optimal. Gitu. Jadi kalau ini mungkin buat pemirsa di rumah yang mungkin belum tahu apa itu azo. Jadi azo adalah kalau di dalam air mani kita nggak ketemu spermanya. jadi ada ya kasus-kasus bahwa memang sebenarnya cairan yang kita lihat itu ternyata tidak ada kandungan spermanya gitu. Benar. Oh, dan tapi itu sebenarnya masih bisa ditangani nggak sih dok kalau kasus-kasus seperti itu? Tergantung penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya karena sumbatan ya, pabriknya masih bisa bikin, testisnya masih bisa bikin, masih ada kemungkinannya. Tapi kalau memang dari awal pabriknya nggak bikin, nah itu yang memang agak berat sih. Jadi sebenarnya ya tergantung juga kondisinya seperti apa ya. Apakah ini benar-benar masih bisa diusahakan atau memang kalau paling berat-beratnya tuh harus diapain dok dengan kasus azo? Jadi kasus azoo udah kita coba terapi hormonal, kita lakukan tindakan PESA-TESA yang kita suntik langsung ke pabrik dan gudangnya, masih belum berhasil. Langkah terakhir adalah mikro-TC. Mikro-TC adalah? Jadi kita nanti akan operasi kolaborasi dengan dokter urologi untuk membuka lapisan dari testisnya, diambil sebagian jaringannya. Nanti kita cek langsung dari sana. Jadi benar kayak diambil langsung dari pabriknya gitu ya dok, istilah gampang yang dimengerti ya. Nah, kan lu bekerja di Bocah Indonesia selama kurang lebih 3 tahunan gak sih dok? Nah, 3 tahun. Dan bukan hanya di Bocah Indonesia juga dong, maksudnya ada di tempat lain juga. Nah, pertanyaan gue, apa menurut pandangan lu nih dok, apa sih yang membedakan Bocah Indonesia dengan klinik atau tempat lain nih dok dari segi penanganan pasiennya dok? Jadi kalau di Bocah itu kita punya in-house lab-nya yang dimana kita ngerjain langsung sampelnya, jadi kita bisa lihat langsung. Nggak cuma dokter yang lihat langsung, ayah bunda juga kalau cek sperma di Bocah bisa lihat langsung tuh hasilnya gimana. Gitu, nanti bisa langsung diskusi juga apakah ini spermanya rame apa sepi, rame pasar kali ya. Terus bentuknya juga kelihatan semua. Gitu ya, jadi memang bisa juga dilakukan di Bocah Indonesia. Kalau tadi kita udah agak sedikit nge-spill tentang tanda-tanda sperma. Nah, sperma yang sehat tuh kondisinya seperti apa sih dok umumnya? Jadi pertama kita lihat dulu secara mata telanjangnya. Oh, telanjang. Mata doang yang telanjang ya, mata doang. Jadi kalau tanpa mikroskop, pertama kita bisa lihat volume. Kan banyak tuh yang bilang kayak, iya dok volumenya sedikit. Nah sebenarnya yang dibilang banyak apa sedikit itu kalau air maninya tuh sekitar 1,5 mili. Itu cuman 1,5 itu sepertiga sendok teh. Nah, ayo, nih yang pada nonton biasanya seberapa banyak nih? Pasti lebih dong, lebih kan? Kalau gue sih biasanya lebih. Oke, terus? Terus warnanya juga harusnya putih mutiara. Putih mutiara. Kalau udah merah, kuning, hijau artinya ada sesuatu yang salah tuh. Penting banget tuh. Dari jumlahnya, dari warnanya, terus dari apanya nih dok? Baunya juga khas. Baunya kayak bunga akasia, kayak karbol gitu. Jadi kalau dia baunya amis atau baunya manis kayak buah-buahan tuh pasti ada yang salah juga tuh. Serem juga
juga ya ternyata ya. Ini mungkin buat cowok-cowok nih ya harus dicek juga nih apakah air mani lu tuh termasuk yang mengandung sperma yang sehat atau enggak. Ini penting banget dari jumlahnya, terus dari warnanya, dan juga dari apa sih dok? jumlah warna dan bau. Nah itu yang bisa dilihat dari mata telanjang ya. Kecuali nanti kalian bisa ceknya di laboratorium, itu bisa dilihat lagi ya dok ya, baik dari jumlahnya, bentuknya, dan juga gerakannya ya. Jadi penting banget buat cowok-cowok, jangan cuman oh ya udah pas keluar gitu ya, pas itu kayak kelihatannya banyak, itu belum tentu juga mengandung sperma. Jadi ini penting banget buat kalian yang akan promil ya, akan pengen banget punya momongan, itu untuk dicek dari spermanya. Nah kembali lagi ke pertanyaannya, sekarang selain praktek di Bocah Indonesia dan juga beberapa tempat yang lain, kesibukan lo apa sih dok? Ngajar sih kalau ngajar. Oke. Ngajar apa nih? Ngajar dede mahasiswa. Oke, dede mahasiswa diajar sama dokter Gito. Gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke edukasi mitos atau fakta andrologi. Yang pertama nih dok, ada mitos atau fakta. Lu boleh sebutin jawabannya mitos atau fakta, tapi juga dengan penjelasannya. Oke. Mitos atau fakta, masturbasi berlebihan dapat mempengaruhi kesuburan pria. Nah ini penting banget nih. Masturbasi berlebihan dapat mempengaruhi kesuburan pria. Misalkan durasinya dalam satu hari bisa sampai 2-3 kali misalkan. Kalau itu sih akan mempengaruhi. Sangat. Oke. Terus karena kan jadinya sebentar dia transitnya di gudangnya. Jadi waktu keluar belum tentu dia ada spermnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini tujuannya untuk promil ya. Jadi itu belum tentu itu juga akhirnya bisa menghasilkan anak juga nih. Jadi kalau misalkan berhubungan terlalu sering juga nggak bagus juga ya sebenarnya ya. Jadi penting nih karena bapak-bapak nih biasanya yang penting hajar dulu nih, di durasi dimaksimalin terus nih, sering-seringin. Ternyata nggak gitu juga caranya ya. Benar. Jadi idealnya sih setiap 2 hari. 2 hari pembuahan. 2 hari pembuahannya, 2 hari pembuahan idealnya ya. Dan selanjutnya, bener nggak sih pakaian dalam yang ketat mempengaruhi jumlah sperma? Biasanya nih bapak-bapak nih, para cowok-cowok nih udah pakai CD, masih pakai boxer, masih pakai celana jeans, kerjain di tempat panas, masih naik motor dan segala macamnya. Tambah pengap ya. Kayak itu kayak pisangnya jadi pisang apa itu, dari yang kuning bisa jadi ngekok gitu. Oke, lanjut. Bener. Jadi si testis ini pabriknya itu dia sensitif banget sama suhunya. Kalau bisa ya jangan kepanasan. Jadi pakai yang longgar, yang sirkulasinya enak. Gitu. Yang bisa gampang untuk dipakai gitu. Kalau dipakai ya kan, kalau dipakai. Kalau di rumah memang nggak perlu pakai celana dalam. Kalau di rumah itu emang nggak boleh, tidak disarankan menggunakan celana dalam ya, karena supaya biar adem aja dia. Biar adem. Jadi buat cowok-cowok dan bapak-bapak nih ya, kalau di rumah mendingan nggak usah pakai celana dalamnya. Jadi kalau ada butuh langsung gas. Oke, selanjutnya, bisa nggak sih dok konsumsi alkohol dan merokok berlebihan dapat mempengaruhi kesuburan pada pria? Mitos atau fakta tuh? Nah ini harusnya sih ayah bunda udah tahu jawabannya sendiri gimana. Jadi memang alkohol terus rokok itu berhubungan dengan peningkatan radikal bebas. Yang akan merusak kondisi sperma. Karena udah jelas-jelas ya bahwa alkohol, rokok itu sudah pasti dilarang banget untuk kesehatan. Jadi kalau buat kalian yang pengen fokus untuk promilnya, dihindari langsung ya. Termasuk untuk vape juga nggak sih dok? Vape juga, kan ada yang katanya vape lebih aman dari rokok. Mungkin di satu sisi memang lebih aman, tapi tetap dia banyak kandungan zat kimianya. Nah ini penting banget ya, penting banget nih. Walaupun di Indonesia kayaknya masih legal-legal aja ya, banyak orang make ya. Itu penting banget diwaspadai juga. Selanjutnya akan ada fast question. Ada pertanyaan tentang hobi sama kehidupan pribadi lo. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang medis-medis, yang udah jawab pertanyaan juga dari orang-orang yang mau bertanya sama dokter-dokter kita
kita. Oh ya, buat ayah bunda dan semua penonton yang pengen bertanya-tanya dengan dokter, bisa juga nih ya, langsung aja ketik aja pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Karena nanti penanya yang beruntung akan kita bacakan pertanyaan di episode selanjutnya ya. Tergantung nih, bisa jadi dokter andrologi, dokter obgyn, akupunktur, atau mungkin narasumber yang lain. Jadi boleh aja, langsung aja diketik aja pertanyaannya di kolom komentar di YouTube kita. Pertanyaan tentang hobi dan kehidupan pribadi. Oke. Lo kan udah sukses nih jadi dokter. Ada nggak sih dok dalam pengalaman perjalanan hidup lo umur berapa sekarang? Ada nggak sih dalam perjalanan hidup lo itu lo merasa kayak anjir gue dari titik terendah ini nih gitu, yang mungkin sebelumnya lo nggak pernah bayangin gitu ya, lo kayaknya happy aja gitu, ada nggak sih? Jadi mungkin bukan titik terendah ya, cuman kayak kan belum nikah ya. Okay. Terus sekarang ya. Ketemu pasien tuh yang usianya banyak yang lebih muda sih. Banyak lebih muda. Yang lebih muda. Berarti dia lebih tua dari pasien-pasien. Oke. Terus udah ketemu pasien-pasien yang Gen Z yang kelahiran 2000-an. Serius? Ternyata banyak juga ya Gen Z yang memang punya permasalahan infertilitas. Jadi sebenarnya infertilitas itu bukan pengaruh dari usia umur juga nggak sih? Benar. Justru mereka tuh lebih terbuka dengan hal-hal seperti ini. Kalau generasi yang sebelumnya kan mungkin agak tabu ya. Jadi agak malu-malu. Udah nikah 5 tahun, udah nikah 10 tahun, baru mereka mencari jawaban atas doa-doanya. Cuman yang Gen Z ini agak lebih agresif memang mereka. Itu ada yang baru akan merencanakan pernikahan, ada yang baru berapa bulan nikah gitu. Jadi boleh aja tuh, justru bagus banget nih, udah tahu potensi untuk fertility-nya gimana sejak awal. Oke. Jadi gimana? Jadi apa titik baliknya apa? Jadi ya harus ada titik baliknya ya. Jadi ya artinya mesti menyesuaikan perkembangan zaman gitu kan. Udah nggak bisa lagi nih ngejelasin kayak kita menjelaskan ke generasi sebelumnya, gayanya udah mesti lebih santai gitu, dan lebih cerewet sebenarnya Gen Z ini. Bukan cerewet dalam arti yang buruk, lebih kritis kali ya. Lebih kritis, benar. Jadi lebih kritis. Disitulah lalu kitanya tertantang, jadi kayak mesti tahu nih jawabannya apa. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh beda karena lu juga sekarang juga ngajar juga kan. Benar. Ilmu public speaking lu itu yang as a dosen dan juga as a dokter juga akhirnya jadi berimbang juga gitu kan. Nah, oke, selanjutnya kan lu beberapa kali gue suka lihat postingan lu lagi nonton konsernya Mbak T. Ya. Kenapa? Apa yang lu suka dari Mbak T? Nah, yang nanya umur gue ya seumuran sama Mbak Taylor. Terus si Mbak Taylor ini, dia ini produktif banget. Lagi patah hati aja bisa ngeluarin album yang barunya bisa 31 lagu, padahal dia juga lagi konser kan. Jadi memang panutan banget sih. Jadi lu merasa bahwa Mbak T adalah panutan lo? Iya, role model. Dari lagu-lagunya Mbak T yang paling lu suka lagunya apa? Gua mau coba kita. Gue cek dari album yang paling baru. Oke. Dari album yang paling baru ya. Dari album yang paling baru itu yang kayaknya pas launching pun kayak banyak banget kontroversinya dengan beberapa lagunya. Benar. Jadi lu yang paling demen enak ini karena baru ya, jadi belum terlalu apa ya. Kalau enggak, atau yang lagu yang lama aja yang paling lu nasi nempel. Ini enak banget. I Can Do It With A Broken Heart. I Can Do It With A Broken Heart. Oke. Jadi ada satu liriknya tuh yang kena banget pas bagian Kenapa lu suka sama lagu ini? Nah, di next nih, I cry a lot but I am so productive. Wow. I cry a lot but I'm so productive. It's an art. Ya Oke. kan? Jadi like
kayak mau gimana pun, lagi sesusah apapun masalah yang lagi dihadapin nih, dunia itu tetap berputar gitu, nggak stop gara-gara kita gitu. Betul. Jadi tetap mesti semangat semuanya, ayah bunda berjuangnya ya. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita tuh terfokus kepada masalahnya, bukan terfokus pada pemecahan masalahnya. Itu yang sering kali kita, dan kadang-kadang kita kalau lagi di hadapan suatu masalah, ya wes sudah mentok aja sama masalahnya. Akhirnya kita mengurungkan diri, mengurungkan niat kita, akhirnya kita nggak bisa produktif gitu. Dok, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari ayah bunda yang bertanya di kolom komentar. Nanti aku akan bacakan beberapa pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan, Dok izin bertanya, suami saya hipogonadisme, namun ingin promil apa yang bagus, Dok? Apa itu hipogonadisme, Dok? Hipogonadisme tuh biasanya modalnya yang kurang, LH sama FSH-nya. Jadi karena modalnya kurang, LH-nya kurang, produksi testosteronnya kurang, FSH-nya kurang, produksi spermanya juga kurang gitu. Jadi mesti diperbaikin dari modalnya dulu. Kalau kita masih bisa dapat spermanya, ya tergantung jumlah spermanya berapa, promil yang sesuai apa. Tapi kalau kita belum punya sperma nih, kita coba dari sana dulu. Kita maksimalkan kondisi pabriknya. Oke. Dari Bunda Rivi, mandi air hangat apakah mempengaruhi kualitas sperma, Dok? Jadi kalau mandi pakai shower gitu kan enak banget ya air hangat ya, mandi seger gitu ya. Nah sebenarnya kalau mandi sih relatif nggak masalah, karena kan dia cuma lewat aja airnya. Area genital tetap bilasnya pakai air dingin. Tapi kalau yang berendam tuh kan kayak direbus tuh bijinya, nah itu yang sebisa mungkin jadi telur rebus kalau kepanasan ya guys ya gitu. Jadi itu juga nggak penting lagi, nggak baik untuk kesehatan si sel sperma juga pertumbuhannya ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Dok, makan apa yang bisa menguatkan supaya kecebongnya gesit, gak mager? Waduh, apa nih, Dok? Apa ya, kalau makanan tuh gula sih tadi yang pengaruh banget. Jadi mesti kurangin gulanya karena bikin dia mager sih. Terus olahraga. Nah, kalau kita ngomongin olahraga yang banyak melatih kaki itu bagus banget. Oh, pantesan kalau lagi nge-gym tuh suruh banyak kan latihan kaki ya. Supaya katanya kalau latihan kaki bisa jadi tahan lama. Bener nggak sih? Biasanya dia ada efek testo boosternya. Ningkatin produksi testosteron, produksi sperma juga ikut meningkat, aliran darah ke kaki lancar, aliran darah ke area genitalnya bagus, spermanya lebih gesit. Oke, ini salah satu tips juga nih ya buat para paksu yang lagi nge-gym juga ya, boleh banget tuh ya main di kaki, jangan cuman mainin tangan doang, main kaki juga ya. Oke, sekarang masuknya untuk challenge. Jadi gue akan ada 2 pilihan challenge buat lo nih, Dok. Yang pertama, lo bisa telepon siapapun yang ada di kontak lo untuk bilang lo pengen ketemu sama dia. Kayak habis baterai deh HP-nya. Ada. Sinyalnya jelek banget ya di Jakarta Utara. Buka Instagram, ada. Atau yang kedua, gue akan putar lagu TikTok lalu joget aja di sekarang. Gue tahu TikTok yang lagi seru tuh lagu apa ini, tuh? Pedro. Mari kita cek Pedro ya. Yang itu kan yang muter-muter itu kan. Iya kan, kan gue diem doang kan. Iya, lu di sini ambil muter-muter aja. Bener nggak sih? Guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stancando la città. 1, 2, 3, 4. Passeggiata, mi chiama da una parte. Lu joget. Prima vista tanto per benino, si apre a guarda guida per la città. Pedro. Gak jelas ya. Joget dikit, joget dikit. Gak bisa. Ya udah. Apalagi ya, coba. Oke, mau telepon temen lu nggak sih, buat bilang kalau lu pengen ketemu sama dia, kira-kira lu kepikir mau telepon siapa sekarang? Nggak tahu diangkat apa enggak ya. Oke, dicoba dulu aja. Dia siapa nih? Kita coba telepon. Siapa tuh? Ini Besti. Oh, Besti. Kita coba telepon bestinya dokter Gito ya. Oh lagi. Hai.
Lagi di mana? Ya, biasalah. Kerja ya. Oh iya dong. Kapan ketemu, Bro? Hah? Kapan mau ketemu? Ketemu apa nih? Besok masuk tak? Enggak. Oh enggak ya, oke lah kalau begitu. Coba. Oh besok ada badminton. Hai Dokter Androniko, apa kabar? Jadi kapan sih terakhir kalian berdua ketemu, Dok? Kapan ya? Kita minggu lalu kali ya gitu ya? Iya kah? Minggu lalu tah? Oh iya nonton ini ya, nonton Ayu. Nonton, oke, nonton. Jadi pokoknya thank you banget sudah angkat telepon Dokter Gito, karena ini salah satu challenge kita untuk menelpon orang katanya ya. Jadi kebetulan Dokter Andro yang ditelepon di sore hari ini. Jadi next time Dokter Andro yang jadi narasumber ditanya-tanya aja. Oke, Dok? Oke, bye-bye. Thank you, Dok. Bye. Wah, luar biasa banget. Kau udah nelpon Dokter Androniko. Kenapa lu kepikiran nelpon Dokter Androniko? Karena orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Temenannya ya gitu aja sih, circle-nya. Temennya gitu-gitu aja ya. Karena mereka Sedih ya? kalau semakin tua, bener nggak sih, kalau semakin tua temennya gitu-gitu aja Iya nggak sih bener, sebenarnya? circle-nya makin kecil ya. Circle-nya makin kecil ya kan, jadinya ya udahlah ya, seada-adanya aja. Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang medisnya udah, ngomongin tentang hobi udah, games mitos fakta udah, jawabin pertanyaan dari ayah bunda sudah kasih pertanyaan juga udah gitu. Sekarang sebelum berakhir, sebelum kita akan masuk ke Bocah Indonesia habis ini, ada dong pesan-pesan untuk ayah bunda yang lagi berjuang di luar sana. Oke, untuk ayah bunda yang baru, sedang, dan akan berjuang, ya, tetap semangat. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Mari kita berjuang bersama di Bocah Indonesia. Oke ya. Dan kalau untuk Bocah Indonesia sendiri, apa sih harapan lo untuk Bocah Indonesia? Oke, jadi ini aja udah ada Bocah Indonesia Jakarta ya. Nah, Semoga bisa ada Bocah Indonesia berikutnya di kota-kota lain. Di kota-kota lain. Ya, ini penting banget nih buat ayah bunda ya. Kalau selama ini ayah bunda taunya Bocah Indonesia itu hanya ada di Tangerang, kali ini sudah ada juga di Jakarta, tepatnya di Jalan Gaya Motor nomor 15 di Jakarta Utara. Jadi buat ayah bunda yang tinggal di daerah Jakarta, boleh banget bisa mampir ke Bocah Indonesia Jakarta yang ada di daerah Sunter ya. Bisa langsung nanti juga ketemu juga dengan Dokter Gito juga. Jadwalnya kapan, Dok, kalau di Jakarta? Setiap hari ada. Hampir setiap hari, Setiap bahkan bukan hari, hampir ya. setiap hari Emang ada. setiap hari Dokter Gito praktek juga di Bocah Indonesia Jakarta. Jadi buat para ayah-ayah terutama ya yang pengen konsultasi, pengen mengecekkan, bisa appointment ya, bisa appointment di Bocah Indonesia, langsung bisa pilih Dokter Gito. Sekali lagi thank you, Dok. Sudah join di tanya-tanya aja. Sebentar lagi kita akan masuk ke klinik Bocah Indonesia. Kita akan antar dokter sampai ke klinik Bocah Indonesia Jakarta. Buat ayah bunda semuanya, thank you banget. Yang ada pertanyaan untuk Dokter Gito atau mungkin untuk episode selanjutnya, boleh banget langsung aja drop komennya di bawah ya, karena nanti penanya-penanya yang terpilih akan kita bacakan di episode mendatang. Baik itu bisa jadi ke dokter Objin, dokter andrologi, dokter akupunktur mungkin, atau mungkin dokter embriologi. Jadi boleh silakan pertanyaan apa aja di komen aja. Oke, sekali lagi saya Riri Lilia dan juga Dokter Gito pamit undur diri, sampai ketemu di tanya-tanya aja berikutnya. Bye bye.